Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Arsitektur Enterprise akan mempresentasikan dan memberi tutorial tentang Archimedes dengan studi kasus BMC atau Business Modeling Canvas. Nah, jadi pertama tuh kita buat grupnya dulu yang dari lambang ini. Nah, yang pertama ini kita buat customer segmentnya di ini kita ganti aja CS. Nah, nanti berubah jadi customer segment, kita penyanyin. Terus di dalam customer segment itu ada yang namanya business actor dan business role. Nah, ini business actor, jadi kita tinggal tarik dan masuk langsung jadi business actor. Dan ini satu lagi business model, business role maksudnya. Nah, di dalam customer segment ini apa sih yang maksud tuh? Jadi dia itu adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang dibidik untuk menjadi pelanggan. Nah, terus hal ini harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan, yaitu harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan perusahaan. Nah, kategori dalam customer segment itu ada mass market, niche market, segmented, diversified, sama multi-site platform. Nah, dari sini kemudian ada lagi yang namanya value proportion atau disingkatnya VP. Nah, kita sesuaikan dulu. Pertama-tama di VP itu ada yang namanya business actor, yaitu enterprise. Nah, ini nama aktornya di dalam VP itu enterprise. Kemudian ada lagi yang namanya business service. Lalu ada produk. Nah, ini bisnis produk. Dan yang terakhir ada value ini. Jadi Archimedes ini juga enak ya. Jadi udah disebutin apa aja yang dibutuhin dalam arsitektur enterprise. Nah, setelah itu ada yang namanya channel yang disingkat CH. Nah, kemudian di dalam channel itu kita buat yang namanya business interaction. Business interaction itu dan business collaboration dalam channel, sama ada satu aktor yang namanya distributor. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan dulu yang tadi value proportion. Jadi value proportion itu merupakan nilai atau value yang ditawarkan untuk pelanggan. Kemudian kelebihan dan keunggulan produk perusahaan dibanding pesaing adalah hal yang harus dituliskan di value proportion. Terus standar value proportion itu bisa diisi sesuai kategorinya. Itu ada newness atau produk baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Nah, biasanya itu banyak ditemukan di dunia teknologi. Lalu performance atau produk atau jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efektif atau efisien. Kemudian customization. Jadi produk jasanya itu bisa ditawarin secara custom atau beda-beda. Lalu getting the job done. Dengan membeli barang tersebut akan membantu customer menyelesaikan sesuatu. Lalu ada desain, menawarkan nilai artistik lebih dari sekedar fungsional. Jadi desainnya itu udah bagus. Terus ada status atau mereknya itu high class yang memberi status sosial kepada pembelinya. Kemudian ada harga atau price yang menawarkan harga yang bersaing atau sesuai dengan ciri customer. Kemudian hemat atau cost reduction. Jadi produk atau jasa yang ditawarkan membantu customer mengefisienkan biaya pemakaian. Lalu risk reduction atau minimalisir dari resiko. Jadi produk yang ditawarkan itu meminimalkan resiko yang ditanggung oleh customer itu sendiri, kayak garansi contohnya. Dan ada lagi akses atau accessibility. Jadi aksesnya itu mudah bagi customer untuk mendapatkan produk tersebut. Lalu ada kenyamanan atau usability. Jadi produk atau jasa yang ditawarkan itu nyaman dan cenderung mempermudah customer.
Itu penjelasan dari value proposition. Kemudian yang ini adalah channel, yaitu adalah cara perusahaan menjangkau customernya. Jadi tidak terbatas pada distribusi, tapi juga hal lain yang menyebabkan bisnis dan customer bisa bersinggungan. Nah, kategori di dalam channel itu ada direct, yaitu merupakan sales force, web sale, atau on store. Terus indirect, partner store, wholesaler. Ada lagi awareness, yaitu tahap awal menginformasikan ke customer. Terus evaluation, atau cara membantu customer mengevaluasi value proposition yang ditawarkan. Kemudian ada purchase, yaitu cara-cara customer melakukan pembelian. Dan kemudian ada lagi delivery, yaitu cara menyampaikan value proposition kepada customer. Dan yang terakhir itu ada after sales, yaitu customer support setelah terjadinya suatu transaksi. Setelah ada 3 itu, kita akan membuat yang namanya customer relation. Kita buat lagi grup barunya, namanya CR atau customer relation. Terus ada di dalam customer relation itu ada yang namanya business collaboration juga, dan business interaction. Ada 2. Jadi kedua hal ini bersinggungan di customer relation. Nah, di customer relation itu merupakan cara yang bisa perusahaan gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment atau segmentasi pelanggan. Terus kategori dalam customer relation itu ada transaksional atau beli saat itu juga. Lalu ada long term, jadi hubungannya jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan. Lalu personal assistance, ada sales rep yang melayani pelanggan. Terus self service, yaitu pelanggan melayani dirinya sendiri, biasanya di bisnis retail. Lalu ada automated service, pelanggan bahkan dia nggak perlu ke toko, jadi biasanya itu bisnis SAS. Lalu ada community, yaitu menciptakan komunitas untuk pelanggan. Lalu ada co-creation, yaitu mengajak pelanggan menciptakan sesuatu untuk bisnis. Setelah itu ada lagi yang namanya key partner. Itu juga grup lain lagi, atau bisa disingkat KP. Nah, key partner atau KP. Nah, di key partner itu ada lumayan banyak aktornya. Itu ada sekitar 4. Yang pertama itu ada business aktor, lalu ada business collaboration, kemudian ada business role, dan ada lagi business interaction. Sini ada KA yang merupakan key activity. Nah, sebelum key activity saya jelaskan, saya akan menjelaskan yang namanya tadi KP atau key partners. Nah, key partners itu merupakan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan, yaitu optimization and economy, yaitu motivasi berpartner untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas, mengingat sebuah perusahaan tidak perlu memiliki semua sumber daya dan melakukan kegiatannya sendirian. Lalu ada reduction of risk and uncertainty, jadi mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam lingkungan persaingan. Lalu ada acquisition of particular resources and activities, yaitu mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan. Nah, di kategori dalam key partner itu ada strategic alliance between non-competitors, yaitu kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis, ada competition atau berkompetisi, ada juga joint ventures to develop new business, yaitu kerjasama untuk membentuk usaha baru, dan yang terakhir buyer supplier relationship, jadi hubungan sebagai pembeli dan penjual yang terjadi pada motif optimization and economy of scale. Nah, di penjelasan dari KA atau key activity itu harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Nah, kategori di dalam key activity itu ada production, problem solving, dan platform networks. Nah, di dalam key activity itu akan ada sekitar 1 aktor aja, yaitu business function, karena menjelaskan fungsi-fungsi dari kegiatannya tadi. Nah,
setelah key activity itu ada key KR nih, ada namanya KR. Nah, itu namanya itu key resource, yaitu hal-hal penting yang harus dipunyai agar key activity bisa dijalankan dan value proposition dapat diberikan pada customer. Kategori di dalam key resource itu ada physical asset, terus intellectual, human, dan financial. Physical asset tuh kayak fasilitas pabrik gitu-gitu. Intellectual tuh ada brand, hak paten, copyright, dan sebagainya. Dan human pasti tenaga kerja. Dan ada lagi financial, yaitu sumber daya keuangan. Itu key resource. Nah, dalam key resource tuh ada lumayan banyak nih aspeknya nih, ada 4. Physical resources. Lalu ada lagi namanya financial resources. Setelah financial resource itu ada lagi aktor yang namanya human resource. Human resource itu intellectual resource, itu merupakan objek juga. Namanya intellectual resource. Berakhir di situ. Nah, setelah ini akhirnya dihasilkan lagi grup baru dari semua segmentasi yang telah dijelaskan tadi, yaitu CS atau cost struktur. Jadi cost struktur itu adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Nah, kategori dalam cost struktur itu ada cost driven atau sensitif terhadap harga bahan baku. Lalu ada value driven, yaitu perusahaan tidak terlalu memikirkan harga produksi karena yang dijual adalah nilai seni, status, atau gaya hidup. Lalu ada fixed cost, yaitu biaya tetap yang muncul tidak tergantung pada jumlah produksi. Kemudian ada variable cost, yaitu biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Nah, dalam cost struktur itu jadi ada satu penjelasan atau notes. Ada satu lagi, itu namanya, nah dari CS itu atau cost struktur itu dapat dimodelkan sebagai sebuah aliran dari cost atau harga. Sebagai cost atau harga dari perusahaan ke partnernya atau rekan. Nah, itu masuknya ke KP tadi, key partners, dan atau aktivitas atau key activity. Nah, yang terakhir itu yang dihasilkan dari VP atau value proposition itu adalah RS. Jadi revenue stream itu dalam BMC adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition. Nah, kategori dalam revenue stream itu ada asset sale atau penjualan produk secara fisik, lalu usage fee atau customer membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa. Lalu ada subscription fee atau biaya berlangganan. Ada lending, renting, atau leasing, yaitu biaya peminjaman atau pemakaian atau penggunaan sementara. Dan yang terakhir ada licensing atau biaya izin pakai jasa atau produk. Pengertian dari revenue streaming. Nah, dari catatan revenue streaming itu, jadi revenue streaming itu dapat dimodelkan sebagai aliran revenue dari CS atau customer service dan atau key partners atau tadi itu kunci rekan ke sebuah perusahaan. Lebih seperti ini modelnya untuk Archimedes dari bisnis canvas model. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.